Shalom, sekali lagi saudaraku yang terkasih, paling dicintai, paling disayangi, paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya kita percaya Bapak kita tadi dikatakan hadir di tengah-tengah kita, dia menyediakan. Ya, dan kita sudah belajar di bab yang ke-15 ya bagaimana ketika Salomo meminta hati yang mendengar, hearing heart. Ya, Tuhan senang. Ya, ketika Maria memilih yang terbaik, yang tidak bisa diambil daripadanya, duduk dekat kaki Tuhan dan kasih kupingnya ya, mendengar. Yesus suka, Yesus nyaman. Ya, jadi kita teruskan di bab 15 ini dari menjalani hidup berserah ya. Live a let go life ya, jadi menjalani hidup bukan pasrah tapi berserah. Sama-sama katakan berserah ya. Berserah itu karena kita bisa menyerahkan menyerahkan kepada Yesus yang sudah menyelesaikan ya. Kita tahu ya, kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan sampai tangan Tuhan yang kuat ini meninggikan kita pada waktunya. Nah, sementara itu kita bisa lempar terus khawatir kita. Nggak usah kita pegang khawatir. Ya, jadi hati kita nggak perlu gelisah. Nah, jadi iblis nggak bisa touch kita, nggak bisa sentuh kita sama sekali. Dan itu hidup yang luar biasa baik. Ya, jadi mendengar juga artinya kan menjambut. Nah, jatuhnya mendengar ditambahkan iman atau di mix dengan iman, percaya, artinya menyambut. Ya, artinya juga ada percaya kan, iman, tangan terbuka tuh menyambut. Sama-sama katakan menyambut. Jadi nggak usah bukan nggak usah lihat siapa yang ngomong, misalnya saya gitu ya. Pak Melki males dengarnya. Jangan ya, dengar firman Tuhan, apa yang Roh Kudus sudah taruh di dalam hidup saudara. Amin ya. Jadi kalau saya hanya menyampaikan apa yang sangat benar, yang ada di dalam diri saudara dan saya. Ya, jadi bukan hal-hal lain, yaitu apa yang sangat benar ya, Yesus dan karyanya yang sempurna. Nah, itulah sebabnya kita harus memiliki hati yang mendengar, hearing heart, sama-sama kan hati yang mendengar. Ya, Salomo minta hati yang mendengar. Ya, orang bilang minta hikmat, sebenarnya hati yang mendengar, hati yang mengerti, hati yang paham, dan Tuhan senang. Ya, sekali lagi ya. Dan ketika sama juga ketika Kaleb mendengar dan dia terima. Nah, itu tadi kan menyambut, sama-sama katakan menyambut. Karena ada orang mendengar cuma sampai di otak aja gitu ya. Ya buat diskusi, buat analisa, buat debat. Nggak ada implikasinya, jadi atau nggak ada apa ya, manifestasinya nanti nggak ada, soalnya nggak kecampur sama dengan iman gitu. Jadi ini hidangan tersedia bebas sekali. Ya, Kaleb nggak mau dengerin yang mayoritas, bahkan yang mayoritas bilang pulang ke Mesir. Dia bilang kita dengerin Tuhan. Raksasa itu roti yang kita makan. Walaupun kalau ditanya gimana caranya lawan raksasa, ya dia mungkin belum tahu. Ya kan Tuhan yang berperang, biarin aja Tuhan nanti gimana ke caranya. Ya, dia juga nggak malu, dia juga nggak takut, bahkan mau dirajam juga dia nggak takut. Nah, akhirnya kan Tuhan sendiri yang bela firman-Nya kan. Nah, itulah dengan iman itu ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube sebelum jauh ya, saudara boleh like, subscribe, dan share menjadi bagian dari kami dalam penginjilan nih. Ini penginjilan ya, Injil good news, kabar baik, Injil kasih karunia Kristus, Injil Kristus ya, Injil damai sejahtera. Memang namanya begitu. Jadi bukannya sesuatu yang ngarang-ngarang. Saudara bisa lihat di Alkitab. Amin. Ya, jadi kalau kita mendengar, itu kita tenggelam tuh lama-lama dengan firman iman ini. Ya, supply dari surga kan lancar. Ya, berkat-berkat rohani in heavenly places tuh lancar, atau disebutnya minyak emas dari pipa emas tuh lancar. Nah, kita kan dengerin, jadi timbul
bukan timbul khawatir, tapi timbul iman. Sama-sama kalian timbul iman. Ya, iman. Jadi dan itu adalah jalan menuju kemenangan tentu saja ya, kemenangan. Makanya judulnya mendengar cara untuk kemenangan. Jadi ketika kita tadi menyambut, menerima firman iman, ya, kita itu menerima kelimpahan kasih karunia kan dibilangnya, dan kebenaran hadiah. Nah, jadi kasih karunia itu juga cuma-cuma, dan kelimpahan kita nggak mau menerima sedikit, karena memang gayanya Tuhan, gayanya kelimpahan. Kita terima kebenaran iman, kebenaran yang nggak pakai apa tuh kalau suka disebutkan syarat ketentuan berlaku, nggak pakai begitu. Syarat dan ketentuannya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus sempurna. Amin. Ya, jadi pastikan, makanya sekali lagi pastikan hanya mendengar yang benar gitu. Kebenaran Kristus, bukan kebenaran saudara. Jadi kalau orang bilang ini, ya tapi kan saya baca Alkitab tuh, kebenaran 10 hukum Taurat juga kan kebenaran, Pak. Iya betul. Tapi itu bukan kebenaran hadiah. Itu kebenaran yang saudara harus lakukan, dan syaratnya sempurna. Jadi buat apa muter-muter di situ lagi? Baru sadar gitu, oh iya Tuhan, ternyata saya nggak sanggup ya. Saya hafal aja enggak 10 perintah Allah. Kalau saya hafal juga, saya nggak hafal bawahnya. Turunannya 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan. Saudara baru dengar mungkin hari ini. Bayangin, salah satu, salah semua. Jadi cuman ada nilainya, cuman ada 0 sama 100. Entah saudara 0 atau sempurna. Tidak ada jadi tuntutan hukum Taurat itu hukum sempurna, betul. Hukum Allah, betul. Kudus, benar, adil, betul. Tapi syaratnya sempurna. Salah satu 0. Ya. Kudus, benar, adil tidak bisa membuat manusia menjadi kudus, benar, adil. Jadi gunanya apa dong Tuhan kasih hukum Taurat? Ya firman Tuhan bilang gunanya supaya saudara sampai pada titik akhir dari diri saudara sendiri. Aduh Tuhan, gak sanggup ternyata. Saya sampai mentok dari akhir dari diri kita sendiri. Dan akhirnya melihat Tuhan. Tuhan, saya butuh juru selamat. Dari kemarin kek. Ya artinya seperti itu. Ya makanya dengan iman kita melihat sebenarnya apa yang Tuhan lihat. Ya Tuhan lihatnya Yesus, gak mau Tuhan lihat saudara. Tuhan udah bilang kok. Gak ada satupun yang benar. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi nggak pakai tapi ya silahkan aja kalau masih mau muter di situ. Sementara yang tersedia sudah tersedia. Makanya penyampai firman itu hanya menyampaikan apa yang sangat benar. Apa yang sangat benar yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam saudara dan saya. Itu kebenaran. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi 2 Korintus 4 ayat 17 saya mulai ya. Saudara, sama-sama saya firman iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita sama-sama boleh baca ya supaya menjadi kebenaran dan iman ya. Jadi ternyata dengar ada iman. Dengar ada iman. Iman tanpa dengar termanifestasi. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Beda ya sama dunia. Kalau dunia bilang apa? Kalau saya belum lihat, kalau saya belum pegang, saya nggak percaya. Saya nggak percaya, dia bilang. Ya, dan itu sudah turun-temurun mungkin menjadi kebenaran kita tanpa sadar. Mungkin ya. Karena apa yang kelihatan adalah sementara. Jadi kalau sudah lihat apa? Ballpoint nih. Sementara nih. Saya jaga. Suatu ketika dia korosi. Kebuang jadi sampah, hilang. Ya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi iman menolong kita untuk tetap fokus apa yang Tuhan lihat. Sama-sama katakan apa yang Tuhan lihat.
Apa yang Tuhan lihat? Kebenaran Yesus. Yesus yang layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Ya, Yohanes di Pulau Patmos lihat itu. Wah, anak domba yang disembelih layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Itu yang Yesus lihat, itu yang Bapa lihat. Anaknya. Nah, sekarang anaknya di dalam kita. Dia kepala, kita tubuh. Kita di dalam dia. Satu, sama-sama katakan satu. Nah, kita dengan iman belajar melihat. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Mulai dengan apa? Ya mulai dengan perkatakan. Nanti kita lihat ya. Kan kita tahu minggu Jumat lalu kita dengar ya. Iblis tuh jadi usahanya apa? Iblis usahanya dongkel iman. Dia ambil iman. Kayak firman nih kan disampaikan. Saudara bisa cek and recheck. Bahkan di dalam Bible study ini saudara boleh tanya. Saudara boleh share. Saudara boleh kritis. Sekritis-kritisnya. Karena tidak ada agenda yang tersembunyi. Nah, Tuhan Yesus akan jawab, akan ajarkan. Nah, iblis akan cepat-cepat sedapat mungkin mendongkel atau mencuri, kan? Kita udah dengar ya. Dia berusaha ambil benih firman yang jatuh di tepi jalan. Apa yang jatuh di tepi jalan? Dengar tapi nggak disambut gitu. Tadi kan kita dengar ya, mendengar dan sambut. Ada aja orang dengar, pengen dengar lah. Tapi nggak disambut sama dia, nggak jadi milik dia. Sayang ya saudara ya. Nah, atau tanahnya tipis saja. Dia dengar, iya ya, wah bagus ya. Oh iya ya, keselamatan kita pasti ya. Oh iya ya, Tuhan itu udah supply semua ya. Udah sedia semua, aduh. Senang juga ya. Tapi baru iblis bilang, waduh gawat nih, dia percaya nih. Dikasih hal yang lewat di depan mukanya yang kurang enak aja. Hilang dia langsung, didongkel namanya, dicongkel gitu, hilang. Dicuri juga sih sebenarnya. Ya, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, kita harus lawan. Ya, lawannya dengan ini Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ya, ini selengkap senjata Allah ya. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Tetap aja. Jadi, senjata ofensif atau senjata menyerangnya adalah firman. Firman Tuhan, perkatakan. Jadi jangan diam. Misalnya ya, kok rasanya aduh mesti bayar utang lagi. Aduh, uang nggak ada. Aduh, besok juga belum tentu ada lagi. Aduh buat bayar ini lagi, bayar ini. Nah, ketika itu terjadi, apa yang kita katakan? Harusnya kan kita bilang, Tuhan yang kaya rela menjadi miskin supaya yang saya miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Melki, jangan khawatir. Kata Tuhan jangan khawatir. Kata Yesus jangan khawatir. Kamu terima dong, jangan khawatir. Amin Tuhan. Kan bisa ngomong sama diri sendiri. Ya itu ofensif. Ya perkatakan. Soalnya kalau kita ya kan kita nggak ngomong, mendingan sih daripada ngomong negatif, betul ya. Kayak orang Israel kan, pulang aja lah ke Mesir. Ngomongnya Tuhan mah mau bunuh kita. Emang lebih parah. Tapi nggak ngomong juga, soalnya diambil sih yang ada pada kita, dia curi gitu. Bener kan? Tuh kan lu lihat kan? Nah, kalau kita ngomong misalnya Amsal 10 ayat 22, ini yang saya catat ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Banyak orang hafal ayat ini ya. He added no sorrow with it. Jangan mau dibohongin misalnya gini. Wah, minta kaya. Nanti kalau kaya pasti jadi penyakit, pokoknya beracun aja deh. Padahal kita menerima berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Ya, jadi kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Kita yakin kalau kita di Tuhan juga, saya percaya kalau Tuhan memperkaya saya menjadi berkat buat orang lain. Yakin aja, yakin. Ya, dan dia tidak tambahkan dengan duka cita. He added no sorrow. Nah itu janji kan? Jadi kalau ada orang dunia bilang gini, itu jangan lo mau kaya-kaya, nanti kawin lagi, nanti jadi rusak, nanti jadi rumah tangganya kacau, nanti jadi narkoba, nanti jadi begini.
Tuhan juga udah bilang, He added no sorrow with it. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. Itu berkat. Memang betul ya kalau cuman itu orang diberkati, oh cuman kaya. Istrinya 2, 3, cerai. Itu mah cuman kaya, betul. Tapi jangan bilang diberkati. Tapi kalau berkat dari Tuhan apa? He added no sorrow. Jadi jangan takut berkat kemakmuran, kelimpahan dari Tuhan. Yakin? Yakin. Jadi kita nggak diombang-ambing gitu. Nggak perlu pakai bilang ini. Ah, ini mah Injil kemakmuran nih. Saya mah biarinlah miskin di dunia, nanti di sorga kaya. Ya, iblis bilang, ya tinggal aminin aja lo, biarin lo menderita. Nanti dia sampai sorga bingung kan. Kenapa gua mesti menderita, orang udah dibayar? Itulah sebabnya kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan nanti di sorga ada air mata tuh. Sementara nanti dihapus memang. Air mata penyesalan. Ya. Oh itu kata Pak Melki. Sok aja dengerin ya. Tuhan yang ngomong tadi. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Amin Tuhan. Kalau iblis bilang, ya gini yang negatif. No, he added no sorrow with it. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. Kesembuhan sama juga. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Semua ditimpa ke dia. Ya ke Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi semua udah diserap. Sakit, penyakit. Ya, ditikam kan sakit. Diremukkan apalagi hancur-hancuran. Ya, dikasih ganjaran. Dimahkotai duri. Diludahi. Ditarik janggutnya. Ditelanjangi. Pukulin 1 legion tuh, pukulin Yesus semua. Mendatangkan apa? Mendatangkan Yesua tuh, mendatangkan keselamatan. Makanya jangan main-main dengan keselamatan. Yesus juru selamat. Kita udah belajar ya. Yesus bukan untuk jadi teladan gitu. Ya tapi kan kita harus meladani Yesus. Berbuah iya, tapi kalau saudara fokusnya jadi murid meneladani, ya Tuhan bilang, ya kamu nggak akan sampai. Buka Mik. Ya. Karena kita butuh juru selamat. Itulah Yesus, juru selamat katakan. Savior ya, juru selamat. Ditimpakan kepadanya, sudah diserap habis. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya artinya kita telah sembuh sebenarnya bahasa Inggrisnya. Sama seperti dosa kita sudah dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Penyakit kita sudah disembuhkan gitu. Kapan? Ya 2000 tahun yang lalu. Makanya nggak perlu ragu-ragu. Sama aja kalau orang kadang-kadang, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Berarti kan 2000 tahun yang lalu kan. Kalau bilur-bilur Yesus dia percaya kesembuhan. Tapi kalau dosa, oh nggak bisa. Dosa masa lalu aja. Yang hari ini kamu harus minta ampun dan berikutnya harus kamu yang urus sendiri. Kalau lupa, kalau tekor gitu, dosa 5 kali 1 hari ini, cuman akui 4 gimana? Ya saya mah akuinya, yang saya sadari, yang saya tidak sadari, saya akui semua Tuhan. Ya itulah sebenarnya percaya semua. Kenapa mesti fokus kepada dosa? Fokus kepada pembenarannya atau mesin cucinya tuh. Bukan pakaian yang kotornya, mesin cucinya, yang mencucinya, darahnya kita fokus. Itu yang Tuhan mau. Karena kalau fokus kepada penyakitnya, kepada dosanya, iblis berusaha tarik. Ya kan karena kamu dosa kan, karena kamu salah. Cobalah. Ya coba renungkan lebih dalam. Ya pasti berbuah kalau kita tadi ya. Kalau nggak dicuri, pakai iman, tetap kekeh, percaya, teguh, berdiri teguh. Ya makanya dikatakan ayat 20 dari Markus 4, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut tuh. Sama-sama kadang saya mendengar, masuk ya lewat gerbang telinga dan menyambut. Amin. Menyambut firman itu. Lalu berbuah. Pasti berbuah artinya kan. Sama aja kan. Yang melekat pada Kristus. Dialiri sari-sari makanan. Ranting itu gak bisa berbuah darinya sendiri. Tapi dari sari-sari makanan itu mengalir
pasti berbuah. Nah inilah janji yang luar biasa. Makanya saya nggak takut, nggak memiliki keraguan sedikit pun untuk memberitakan kabar baik ini. Nggak takut saya bilang, Mika anak saya, semua dosa kamu sudah diampuni. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kamu sekali anak tetap anak. Nggak takut, kenapa? Karena ketika dia dengar, dia sambut, pasti berbuah. Masa dia makan Yesus keluarnya setan gitu kan, nggak mungkin. Makan kasih, terima kasih, keluarnya kasih. Itu yang harus ditangkap. Itu ajaibnya dari firman Kristus. Ada yang 30 lipat, ya 60 lipat kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah ini masalah proses aja kan. Belum dapat 100, ya apa tuh? Tahapan ya. Kesembuhan misalnya. Udah mulai enakan. Minggu depan lu bisa enak. Bulan depan sembuh. Bisa aja begitu ya. 30, 60, 100 kali lipat ya. Perfect. Tapi pasti ya sama aja kan. Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Pasti nggak? Pasti. Nah memang kita harus akui ya. Kita belajar yang absolut mutlak ini mulai lebih lebih sadar Yesus, sadar yang sempurna. Memang mau nggak mau kita harus sadar lebih pasti. Karena sudah. Kenapa kamu pasti, Pak Melki? Karena sudah dibayar dengan nyawa, dengan darah. Amin. Ya, makanya banjiri diri kita dengan firman Kristus. Karena apa? Ya, kita tetap dengar kan dari nonton, dari sekeliling kita, ya. Tapi kalau kita banjiri terus dengan firman Kristus di perjalanan, ya, lagi masak, lagi kerja rumah tangga, menyiapkan makanan, ya pasang aja rekaman khotbah. Ya, pasang di handphone sekarang banyak, ya. Tapi terus terang ya, saya harus sampaikan, jangan dengar yang menghukum, yang mengutuk, fokus kepada diri, tuntutan. Karena kan udah bilang, Kristus nggak efek lagi kalau kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Orang jatuh dari hukum Taurat, dari kasih karunia yang tinggi kepada hukum Taurat. Ya. You are fallen from grace, itu Galatia 5 ayat 4. Ngeri itu firman itu. Kita mau dalam hidup kita Kristus itu berefek. Apalagi kalau lagi masalah, perkara, penyakit, lagi masalah keluarga, keuangan. Kita mau Kristus berefek. Tapi kalau mengharapkan lagi dari, makanya kamu sih dituntut, dihukum gitu. Jadi fokusnya bukan Yesus lagi, fokusnya ke diri lagi. Ke penghukuman, didakwa lagi sama iblis. Hati nuraninya mulai, ya udahlah, saya terimalah, emang saya sakit karena saya dulu banyak bikin gini sih, banyak bikin dosa. Ya tapi Pak Melki, kalau orang nggak dikasih tahu dia berdosa, dia bersalah, nanti dia seenak-enaknya bikin dosa. Ya itu emang cara dunia begitu. Makanya kalau maling kan, kalau ketangkap, mau maling lagi nggak lo? Digebukin. Sampai, kadang-kadang saya lihat ancur-ancuran ya. Maling jemuran gitu. Lari sampai gang buntu. Ketangkap lagi sama masa. Digebukin, ditendangin. Ampun. Tobat nggak lo? Tobat. Lagi-lagi nggak? Enggak. Ya ditangkap akhirnya sama polisi di Borgol. Kena 3 bulan. Keluar. Dari maling jemuran jadi maling ayam. Nanti jadi maling ayam jadi maling kambing. Aneh kan manusia tuh. Enggak, ya paling enggak juga. Tetap aja hatinya pengen maling. Cuman sekarang nggak sanggup misalnya. Habis tangannya udah patah-patah misalnya. Nggak begitu. Itu nggak genuine namanya. Nggak asli. Ya, kalau saudara mau yang asli, banjiri dengan firman Kristus. Ya bahkan Pastor Bin bilangnya di buku ini tulis juga. Jadi dengerin khotbahnya sendiri, samalah saya juga gitu. Karena waktu kita menyampaikan firman, saya percaya Roh Kudus yang menaruh ya. Yesus itu seringkali menjadi guru yang mengambil alih semuanya. Saya nggak tahu apa lagi yang saya harus perkatakan. Hanya Yesus. Ya, kita hanya penyambung lidah. Seringkali ngomongnya penyambung lidah atau delivery boy aja yang menyampaikan. Nah, kita perlu, udah dengar kan? Kita perlu tiap hari nih dibahas sama firman.
Yang tadi satu saja yang perlu dengar. Nah, jadi kita nggak makan dari makanan minggu lalu gitu. Apa energi kita hari ini misalnya. Kita makan. Orang tersedia kok. Ya sudah bisa dengerin atau ngomongin sendiri, ya kan? Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya makanya banyak firman yang akhirnya jadi kebenaran kita kan. Saya duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan saya, kubu pertahanan saya, Allah saya yang saya percayai. Dia yang melepaskan saya dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Di bawah kepaknya, di bawah tudung sayapnya saya berlindung. Kebenarannya adalah kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok, ya kebenaran ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, dia menggantikan kekuatan semua kita. Makanya saya lanjut ya. Yesaya 40 ayat 31 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, banyak kan orang lemes. Orang hebat lemes, orang banyak duit khawatir juga, lemes juga. Aduh, saya lagi bete nih, aduh lemes gitu ya kan. Nggak ada kekuatan. Padahal ketika dia menantikan Tuhan seperti Maria, duduk dengar firman seperti ini. Saya aja yang nyampein semangat kok. Maksudnya timbul apa ya? Tapi timbul menyambut gitu. Amin Tuhan, amin. Ya. Mendapat kekuatan baru, exchange power tuh. Kekuatan yang ditukar, sebenarnya kekuatan Tuhan. Nah, gampangnya gitu. Kekuatan saudara terbatas. Ya, tangan kita kecil, terbatas. Tangan Tuhan besar. Kekuatan Tuhan besar, nggak terbatas. Makanya dia bilang, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya kita tahu kalau sayap Raja Wali itu sayap kasih karunia. Tiba-tiba naik gitu, bumbul gitu. Di bawah angin Roh Kudus naik. Kan sayap Raja Wali juga nggak kepak-kepak dia kan. Naik aja dia bawa angin. Ya, makanya disebut berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saya lari secara fisik aja saya bilang kok. Kekuatan baru, terbang seperti sayap Raja Wali. Wah, kalau sayap Raja Wali kalau terbang, speed and power. Ya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Makanya kehidupan orang Kristen akan jauh berbeda, saudara. Jangan menganggap hal ini tuh, itu mah halu lah, halusinasi, hayal tuh ngomongan kayak gitu tuh. Mau juga orang makin tua mah makin lemah. Tidak, saudara. Itu karena percayanya salah, ya jadinya salah. Tapi nggak ada yang terlambat. Orang kekuatan ini ditukar. Contoh ya, Abraham. Abraham 99 tahun. Anaknya belum muncul. Sarah udah mandul lagi. Beda 10 tahun, 90 tahun. Tuhan bilang gini, baca aja di kitab Ibrani. Mereka diberi kekuatan baru. Jadi udah mati pucuk bangkit lagi dia tuh Abraham. Sarah udah mandul tiba-tiba menjadi subur lagi. Dan melahirkan Ishak, anak champion. Saudara kalau pikir-pikir gitu, apa sih yang susah bagi Tuhan? Apa sih yang mustahil? Masalahnya tadi kembali lagi kan. Pertama mungkin kita nggak dengar. Kedua udah dengar nggak disambut lagi dengan iman. Nih bukti ya. Nih orang Galatia nih. Orang Galatia orang Kristen. Cuman Galatia itu sering menjadi masalah. Galatianisme itu percampuran tuh ya. Iya tapi. Saudara ini dua ekstrim yang berbeda. Karya Kristus atau karya saudara? Karya berdua, Pak, nggak bisa. Pilih salah satu. Dua ekstrim yang berbeda. Di bawah hukum Taurat, apa di bawah kasih karunia? Dicampur, Pak, setengah-setengah, keseimbangan. Kalau nggak miring ke sini, nggak ada. Manusia bilang keseimbangan, Tuhan bilang percampuran, dan Tuhan membenci percampuran. Karena menafikan karya Yesus gitu loh. Coba deh teliti deh. Makanya di Galatia ini sampai Paulus bilang gini nih. Ayat 2. Hal ini hendak ku ketahui. Jadi dia nanya nih. Daripada kamu. Adakah kamu menerima roh? Ya ini bicara Roh Kudus.
Kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat. Ya artinya mengharapkan upaya diri karena kamu doa puasa, karena kamu melakukan ini begini makanya kamu terima Roh Kudus. Atau dia bilang ini, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Nah kalau saudara dihadapkan pertanyaan ini, jawabnya apa? Percaya kepada pemberitaan Injil. Hearing of faith. Sekali lagi, kalau saudara dengerin hukum Taurat nggak pakai iman, itu saudara nggak ada iman. Galatia berapa tuh? 3 ayat yang berikutnya juga bilang gitu. Karena dasar hukum Taurat bukanlah iman. Siapa yang melakukannya, memperolehnya. Ya terima dong. Ini kan apa ya? Memang nggak simpel, tapi ya kebenaran aja. Tapi kalau orang ngotot mau keseimbangan, udah pokoknya di mana-mana tuh Mel nggak boleh ekstrim, seimbang. Saudara berhadapan sama siapa dulu? Kalau sesama ciptaan mungkin ya saya masih masuk akal deh. Tapi kalau saudara dan saya berhadapan dengan Allah pencipta langit dan bumi yang memberikan Yesus anak yang tunggal buat kita, mau seimbang apa saudara? Saudara dan saya hanya menerima. Jadi karena percaya kepada pemberitaan Injil, karena mendengar firman iman, firman Kristus. Ayat 5 diulang lagi sama Paulus. Ya pakai pertanyaan retoris nih. Apa sih Pak pertanyaan retoris? Pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalamnya. Jadi bagaimanakah sekarang? Apakah iya Tuhan ya yang menganugerahkan? Jadi Roh Kudus itu dianugerahkan. Sudah tahu ya, dianugerahkan itu artinya di give, ya, diberi gitu ya. Saudara nggak layak, iya betul. Tapi karena nggak layak jadi qualified. Kepada kamu dengan berlimpah-limpah, bukan dikit, berlimpah-limpah nih. Dan melakukan mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena, sekali lagi dia, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Hearing of faith. Jawabannya apa? Ini kan pertanyaan retoris, jawabannya udah ada di situ. Ya karena mendengar firman iman. Ya, makanya tuh kan dibilang kan by hearing of faith supplies to your works. Itu saya cek bentuknya bentuk present tense atau continuous action tuh ya. Bentuk waktu sekarang. Jadi kata kerja kan, kata kerjanya kalau bahasa Inggris, bahasa Yunani juga sama. Ada tensesnya. Sekarang dan terus menerus. Jadi selalu menganugerahkan atau supply roh, dan selalu mensuplai terus menerus konstan mensuplai mujizat. Kalau kita dengar firman yang tidak lagi menuntut tapi mensuplai. Sama-sama katakan, saya mendengar, menerima, mengaminkan, menyambut firman supply. Saudara baca aja. Karena orang Galatia ini berusaha, ya kamu kalau mau terima gini harus pakai disunat katanya. Kata orang gereja juga, jemaat yang dari Yerusalem tuh, jemaatnya Yakobus, gembalanya Yakobus di Yerusalem. Datang, berarti orang Yahudi dong, datang ke Galatia. Paulus salah tuh, digitu-gitulah kira-kira. Sampai Paulus balik lagi. Emang Yesus kurang jelas ya di mata kamu ya? Udah tergambar begitu jelas loh. Kamu jatuh dari kasih karunia, ketinggian kasih karunia ke bawah hukum Taurat lagi. Jadi isunya tuh orang Kristen kalau ditanya, kenapa orang Kristen tuh? Enggak Pak, orang Kristen yang saya lihat sama aja sama orang dunia. Enggak berkemenangan hidupnya. Ya. Orang dunia sakit, orang dunia menderita karena wabah, pandemi, kemiskinan, kegagalan. Orang Kristen juga sama, bahkan lebih parah tuh. Banyak kan orang yang nggak percaya juga lebih banyak yang lebih kaya, lebih ini. Kan akhirnya jadi gitu. Apalagi yang jahat. Ada orang Kristen tuh, pendeta berzina tuh, ceraiin istrinya, merampok, nipu, ya, sodomi Pak ada Pak tuh.
Padahal kelihatan orang baik. Sok, gimana? Bingung kan? Padahal kuncinya di sini. Ya jangan dicampur dong. Bagi saya sederhananya gini. Gimana nggak dicampur, Pak? Kan benar dong, lebih baik keseimbangan. Sederhana aja. Kasih karunia cuma-cuma nggak? Cuma-cuma. Siapa yang bikin? Finish work siapa yang kerjakan? Yesus. Sempurna nggak? Sempurna. Cuma-cuma nggak? Cuma-cuma. Saudara terima karena saudara baik? Atau karena saudara orang hebat? Atau orang anak konglomerat? Atau anak raja? Atau orang pinter? Karena itu saudara terima? Nggak juga. Siapapun bisa terima. Betul kan? Ya nggak? Nah sekarang kalau cuma-cuma, saya beri saudara mobil saya tuh, ambil tuh. Gratis Pak Melki, gratis, ambil dah. Saya udah nggak pakai. Waduh, saya butuh banget, makasih Pak Melki, makasih. Nih kuncinya ambil nih, STNK-nya, BPKB ambil. Gratis Pak Melki, gratis. Nggak bayar, nggak? Iya, tapi gini, tiap bulan nanti kasih ya kepada saya 100.000 aja. Nah pertanyaannya kalau saya udah ngomong cuma-cuma, terus saya suruh bayar 100.000 tiap bulan, nyicil, gratis lagi nggak? Ah bilang aja bayar Pak Melki. Iya iyalah. Itulah sebabnya makanya disebutnya kasih karunia bukan kasih karunia lagi kalau harus bayar. Itu yang menjadi repot sebenarnya saudara. Padahal simpel sekali. Tapi sekali lagi, saudara terima roh yang berlimpah-limpah, menerima mujizat dari Tuhan, mau nggak? Mau, amin. Haleluya. Mau dong, ya kan? Nah sekarang oleh karena melakukan hukum Taurat, atau, nah ini Tuhan kan yang taruh ekstrim yang berbeda, Tuhan loh. Kalau Tuhan bilang setuju dengan keseimbangan, jangan ditaruh di ekstrim berbeda dong. Cobalah pahami. Ini kan ekstrim ujung ke ujung. Ini atau ini. Kita udah belajar ya, kalau atau itu menafikan yang satu kan. Ayo pelan-pelan. Jadi kalau saya udah disuruh pilih, saya pilih kasih karunia. Cuma-cuma. Tapi Pak Melki nggak pakai tapi-tapi udah. Udah kekeh aja berdiri. Oke ya. Jadi karena mendengar percaya. Ya, bukti lagi. Kisah 14 ayat 8. Ya, Paulus dan Barnabas di Listra ada orang lumpuh nih, orang lumpuh beneran nih, lumpuh nih. Saya baca aja ya, 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena dia lumpuh ya. Karena lemah kakinya dan lumpuh sejak dia dilahirkan, lumpuh dari lahir. Ya, dan belum pernah dapat berjalan, nggak bisa jalan. Jadi dia kemana-mana hanya dibopong sama orang. Ia duduk mendengarkan. Nah, mendengarkannya itu ada tensesnya, imperfect tense ya. Jadi dia bukan hanya sekali mendengar. Mendengar lagi. Paulus khotbah di mana? Di sana. Pindah dia, dibawa. Paulus khotbah di mana? Di sana. Pindah dia, dengerin lagi. Ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Nah, ketika dia dengar dan ada iman, sembuh dia. Ya, lalu kata Paulus dengan suara yang nyaring, berdiri tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Saudara lihat? Nah, balik lagi. Apa yang diberitakan Paulus? Kisah 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ, di Listra. Ya, mereka mengajar dengan berani. Jadi memang ini perlu keberanian nih belajar mengajarkan kasih karunia murni gitu. Wah, sesat tuh. masa hukum Taurat Pak Melki dibuang sama dia? Bukan saya yang ngomong dibuang apa. Hukum Taurat ada fungsinya apa? Bagi orang yang mau percaya, ya silakan sampai akhir daripada kemampuan dirinya kan. Dia lama-lama mentok juga kan. Ya lumayan saya berusaha Pak Melki. Ya nggak bisa. Salah satu, salah semua. Ya bisa. Usahanya kok yang dinilai. Banyak gereja-gereja bilang gitu ya. Usahanya yang dinilai. Wah, Tuhan lihat hasilnya kok. Kalau usahanya saudara udah pasti kalah sama orang Farisi, ahli Taurat. Mereka juga usaha. Tapi di mata Tuhan mereka munafik aja. Karena kelakuan luarnya mungkin enggak, tetapi hatinya iya. Repot ya.
Ya, berani karena mereka percaya, lihat ya, kepada Tuhan, bukan percaya kepada kemampuan diri, ya, kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan, meneguhkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Ya, saya percaya udah. Saya dengar, saudara terima, campur iman. Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat. Ya, amin. Oke, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara dan berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Ya, saudara bukan kebetulan yang mendengar firman ini. Saudara ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti ya, ikuti doa ya. Katakan, Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Jadi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya. Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Yesus. Ya, surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang dicintai oleh Tuhan, Bapa saya. Amin. Dan saya mendengar firman Tuhan, saya menerimanya dengan iman. Dan hidup saya, hidup penuh mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.